Hai, welcome back to One IT Solution bersama saya Wahyu. Hai, welcome back to One IT Solution bersama saya Bayu. Ya, jadi tadi itu adalah Mas Wahyu, dia adalah kameramennya dan juga yang bikin desain-desain di One IT itu. Jadi itu mukanya itu ya seperti itu, kriwul, kacamataan tebel gitu, berkumis ya. Oke, jadi kita akan merakit PC ya. Kali ini nggak ngerakit laptop, emang bukan ngerakit laptop, goblok. Ya PC lah, kita mau ngerakit PC yang budgetnya kalau orang jualan bilangnya 8 jutaan tapi harganya itu bisa dibilang 9 jutaan. Jadi kita akan merakit PC yang kurang lebih mirip sama spek yang kita buat sebelumnya. Mirip lah, mirip tapi nggak mirip banget, jadi ada sedikit perbedaan. Oh ya, itu di rakitan yang sebelumnya yang 5 jutaan itu ya, yang dia performanya yang gitu. Kali ini kita akan merubah sedikit, menambah sedikit, dan ini sekalian juga yang sudah banyak di request untuk ngerakitin PC 8 jutaan ya, diapin lah 9 juta gitu ya. Jadi untuk komponennya kita pakai Intel Core i3 yang 1055. Gimana ya? 10105F ya. Jadi ini barang baru. Dia itu memiliki 4 core dan juga 4 thread. Kemudian untuk motherboardnya kita pakai motherboard dari Asus H40ME. Kemudian apa ya? RAM-nya kita pakai Hynix yang 2x8 GB DDR4. Terus kita juga pakai SSD 128GB dari Ace Power dan juga ada hard disknya 1 TB dari Seagate. Terus power supply-nya kita pakai 400 watt ya. Kita pakai power supply dari Enlight yang 400 watt 80 plus bronze. Kemudian untuk VGA-nya kita pakai VGA dari Gigabyte yang 1650 WindForce dan dia itu DDR6 ya. Terus oh ya, casing ya. Casingnya kita pakai casing dari Infinity Vesta. Dan totalnya sendiri ya, untuk totalnya kita di harga 8.999.000 gitu. Ini 9 juta lah ya. And kita ngomongin untuk pengujiannya ya. Jadi kita akan mencoba di game yang mungkin agak banyakan dikit. Kita mungkin lebih dari 5 lah ya pastinya. Lebih dari 5 game. Dari game e-sport sampai ke game yang AAA. Kemudian kita juga akan tes live stream ya di PC ini. Jadi standby buat kalian yang nonton ini pada hari Jumat ketika video ini dirilis, karena besoknya hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 kita bakalan live stream pakai PC ini. Sekalian kita cobain kalau live stream gimana nih, enak atau enggak. Sekalian nih, buat kalian semua jangan lupa juga ya untuk ikutin giveaway dari kita. Untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi atau mungkin langsung kunjungi di Instagram kita di @oneit.solution. Giveaway-nya itu nanti akan kita umumkan jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah, untuk start live-nya sendiri mungkin sekitar jam 1 kali ya. Jam 1 kita bakalan live, kita bakal main game. Nggak tahu mau main apa, nanti terserah kalian. Misal mau request pun oke, selama kita ada gamenya, selama kita ready ya kita akan coba mainkan begitu. Dan nggak usah lama-lama, nggak usah banyak cocot, bacot, apalah itu. Kita akan langsung coba untuk performa dari rakitan ini. Oke, kali ini kita sudah ada di PC review kita ya, dan sebelumnya itu mungkin ada beberapa poin yang lupa tersampaikan nih. Jadi sebetulnya rakitan ini itu adalah rakitan yang terbilangnya paling laris ya. Jadi dia ini rakitan yang paling sering dibeli di toko kita. Ya kurang lebih ada sedikit pembeda ya dari yang sebelumnya, karena saking larisnya ini habis gitu loh. Beberapa item yang biasanya laku itu habis. Jadi kalau biasanya itu yang kita paling laris, prosesornya itu pakai yang 10100F. Nah, kebetulan ada yang keluaran terbaru dari i3 10105 ya. Susah. 10105F ini adalah tipe baru dari Intel dan nggak terlalu jauh beda ya sebetulnya. Dia mirip-mirip dari yang sebelumnya. Kemudian ada juga motherboardnya, kan kita pakai yang Asus nih, H40M. Nah, sebetulnya yang paling laku itu dari motherboardnya MSI sama tipenya H410. Cuman karena barangnya habis, stoknya ya banyak lah ya yang ngambil. Jadi kita untuk review kali ini kita pakainya yang H410 dari Asus. Terus keunggulan yang ya terbilang general ya di rakitan ini itu adalah VGA-nya.
kita di sini kan pakai VGA dari Nvidia GeForce GTX 1650, punyanya Gigabyte ya. Punyanya Gigabyte, dia itu kalau nggak salah yang WindForce ya. Ya, ini 1650 yang WindForce Edition. Dan untuk 1650 ini sebetulnya bebas, mau cari yang lebih murah dikit atau mungkin yang lebih bagus dikit, itu bebas. Untuk performanya ya kurang lebih hampir sama. Nah, untuk RAM-nya kita pakai punyanya Hynix 2x8 GB. Bisa dibilang ini itu yang paling murah ya, ketimbang kita pakai merek yang lain, nggak usah aku sebutin ya. Jadi meminimalisir budget sedikit, kita pakai yang Hynix. Terus SSD sendiri ya seperti biasa ya, untuk Windows saja, terserah mau pakai merek apa. Kemudian ada juga harddisknya. Nah, harddisk ini kita pakai yang 1 TB. Kalau misalkan kalian mau cari yang lebih murah sedikit ya, dari harga yang 8.999.000 ini, kalian bisa turunin ke 500. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian banyak di game-game yang berat atau game-game yang terbaru-terbaru yang dia kapasitas saja minimal mungkin 50 GB, kalian bisa sesuaikan di situ aja sih ya. Jadi kalian nggak harus pakai yang 1 tera, jadi bisa disesuaikan. Ya udahlah, basic. Terus oh iya, casing ya, casingnya lupa dibahas sedikit karena casingnya ini itu kan punya Infinity Vesta. Dia itu sudah ada fan bawaannya. Fan bawaannya sendiri ini sudah ada 4. Terus kalau ngomongin kabel manajemen juga bagus. Ya kira-kira seperti itu aja sih. Dan kali ini kita recordnya pakai OBS ya, jadi mungkin performanya sedikit terambil atau mungkin sedikit berat, tapi harusnya ini nggak terpengaruh. Kita recordnya di 1080 juga, di 60 fps, dan di pengujian kita sebelumnya itu sudah oke. Jadi kita akan buktikan nih ya, sambil kita ngobrol, sambil kita main game, kira-kira seperti apa untuk performa ketika kita main game yang agak berat lah, maybe, dengan grafik settingan yang mungkin menengah ke atas. Dan sekarang kita sudah ada di game pertama kita ya. Kita cobain di game Dota 2 terlebih dahulu. Dan untuk FPS-nya kayaknya nggak usah ditanya lah ya. Dengan settingan yang paling high di rata kanan itu udah bagus banget. Kurang lebih dia ada di 150 ke atas ya, 160-an. Kita akan cobain kalau kita nge-skill nih. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, lama. Dropnya di 65 ya. Iya sih ya. Kalau 65 kayaknya oke lah, masih oke lah ya. Untuk skillnya aja kalau biasa-biasa ya, dia stabil. Dia turunnya aja cuma di 100. Jadi kalau ngomongin FPS dropnya nggak kerasa, enak banget dengan grafik yang high kayak gini. Dota 2 pasti playable sih. Jadi kita akan lanjut untuk ke game berikutnya. Sekarang kita sudah ada di game Apex Legends, dan untuk settingannya ya kita coba-coba dulu. Kita masih belum tahu juga seperti apa kira-kira performanya. Jadi kita akan langsung cobain ya hampir rata kanan. Nggak semua karena VRAM-nya sendiri kita kayaknya mantoknya di 4. Di 6 ini udah nggak cukup karena kita cuma ada 4 ya untuk VRAM-nya. Terus ini kita ke rata kanan kan. Dan akan kita coba nih seperti apa hasilnya. Oh ya, kita cobain di training ground aja ya. Biar nggak kelamaan ini yang shoot. Di dalam kayak gini 80. Belum tahu ya kalau di luar. Let's see. Wuhuu. Wah, mantep nggak tuh? Ya, jadi untuk FPS-nya kurang lebih itu ada di 60 hingga 70-an FPS. Kalau ngomongin nyaman nggaknya ya udah pasti nyaman sih. Ini dengan settingan yang paling high ya. Nggak paling high ya. Ini ada di settingan yang middle high gitu. Udah mantep banget. Ya, cobain lah tembak-tembak. Oke, stabil, masih ada di 70 FPS. Di 70-an FPS. Jadi emang rata-rata di 70-an. Untuk dropnya ya kurang lebih di 60-an FPS. Sehingga ini udah mantep banget sih untuk settingan kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Seperti biasa, fishing kita matikan, udah mantep banget. Jadi untuk Apex Legends dengan settingan middle high udah aman banget. Oke, kita akan lanjut ke game berikutnya. Oke, sekarang kita sudah ada di game CSGO. CS Global OpenShift. Untuk settingan. Pakai full screen window karena biar bisa ke-record ya di screen. Untuk settingannya, global settingan atau general settingannya kurang lebih kita pakai yang high. Rata kanan. Kecuali ini ya, vertical sync, motion blur, triple monitor mode, apalah itu nggak pakai ya. Dan kita akan cobain main deathmatch saja. Dan untuk performanya di game ternyata mantap banget nggak tuh? Ada berapa ini?
Sik. Dar. Oh, kena ya. Dar. Oh, Iya dong, FPS-nya enak banget ini kita ya. FPS-nya di 200 jadi 190 200. Mano kena. Ya jadi untuk FPS-nya memang nyaman banget sih. Paling ngedrop cuman di 140-an, jadi nggak kerasa juga sih. Untuk settingan high CS:GO, CS Global Offensive. Dar. Udah mantep banget ini, bro. Masuk. Oke, jadi kayak gitu aja sih. Kita akan lanjut untuk ke game yang berikutnya. Sekarang kita ada di game Shadow of Tomb Raider. Seperti biasa, kita akan lihat untuk grafik setting ya. Di sini kita pakai 1080. Nah, untuk presetnya kayaknya akan kita coba di high dulu. Kita mungkin akan lihat dari high ini apakah dia kuat atau enggak. Kalau kuat kita akan coba naikkan ke highest, kalau enggak ya nggak usah dipaksain gitu ya. Kita akan lihat settingannya di high. Oke. Leh juga nih ya. FPS-nya di 50-an FPS. Ini settingan preset high. Kalau ngomongin playable ya playable lah. Ini enak banget sih. Meskipun dia nggak di 60 FPS ya. Tapi ini sudah lumayan dan let's see. Turun di 45, 48, 51. Yes, so far bisa dibilang ini masih enak, masih playable di settingan high. Kalian mungkin ya akan kita lihat jika kita pakai settingan yang highest atau ultra ya. Oke, kita ganti ke highest. Salah. Oke, udah di highest. Dan untuk settingan highest atau ultra di angka 40-an FPS. Oke. 40-an FPS itu masih playable, masih enak dimainin meskipun nggak sehalus 60 FPS. Masih kerasa kayak gimana gitu. Tapi masih enak. 38. Ya di sini ada penurunannya sedikit tapi masih enak. Detailnya udah masuk 50 ya. Untuk rata-ratanya ada di angka 40-an FPS. Jadi kalau untuk settingannya kalian bisa variasiin, tapi rekomendasi mungkin di medium atau high itu udah pasti di atas 60 sih kalau medium ya. Tadi karena di high itu sekitaran 50-an FPS. Jadi Shadow of Tomb Raider aman. Let's go ke game berikutnya. Sekarang kita masuk ke game Doom Eternal. Kita pakai settingannya itu di preset high dan VRAM-nya yang sudah terpakai di situ pas ya, 4 GB, nggak lebih dari itu. Kita nggak coba naikin ya. Mungkin kalau di ultra dia ada di 5 GB. Jadi udah pasti nggak bisa. Jadi kita menggunakan preset high. Mungkin ini bisa kalian custom sendiri kalau kalian mainin game ini. Kalian bisa custom sebebas mungkin asalkan nggak kelebihan ya untuk VRAM-nya. Karena ada batasnya di setiap VGA. Ada batas VRAM-nya dan di sini dilihatkan bahwa di VGA 1650 ini di 4208 MB atau 4 GB. Oke, kita akan langsung coba untuk permainannya ya. Langsung aja masuk ke gamenya. Oke, masuk. Sekarang kita ada di game dan FPS-nya lumayan. Ini kita fishing padahal udah off ya. Kita udah matikan fishing dan memang seperti ini untuk FPS-nya ada di angka 70-an. Masih enak. Nanti coba kita lihat jika kondisinya lagi ramai. Oke, ini kita masuk ke area yang agak luas dan sedikit ramai. Dan untuk FPS-nya tadi waktu masuk ke area ini dia ada penurunan sedikit di 55 FPS meskipun nggak ngaruh sih. Sebetulnya nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh-ngaruh amat. Dan dengan suasana yang seperti ini, dengan musuh yang lumayan kayak gini, dia masih bisa di 70 FPS ya. Kita bisa ambil rata-rata untuk game ini dengan settingan preset high, dia masih di angka 70-an FPS. Sehingga playable banget lah. Kalau mau naikin ke 100-an FPS kayaknya bisa tembus 100 sih kalau kita pakai settingan yang medium ya. Jadi kayaknya itu aja untuk tes di game Doom Eternal ini. Kita akan coba untuk ke game yang berikutnya. Sekarang kita sudah ada di game Horizon Zero Dawn dan settingan ya. Untuk di settingannya kita pakai 1920x1080 seperti biasa. Terus switching off. Untuk grafiknya kita pakai yang medium preset. Jadi ini itu kan kalau di Horizon Zero Dawn itu dia otomatis ya ngedetect performa kira-kira yang optimalnya gimana. Jadi kita di sini direkomendasikan untuk pakai yang medium. Sekarang kita akan lihat untuk FPS-nya ya. Seperti yang kalian lihat untuk FPS-nya di sini nggak tembus 60 ya. Dia di 50-an FPS seperti ini.
Dan ya memang ngedrop gitu. Jadi kalau kita ngomong rata-rata sepertinya di 40-an. Nah, seperti ini 44 dan bisa dibilang ini tuh masih nyaman banget sih, dan grafiknya juga bagus banget emang. Ini padahal di settingan medium ya. Oke. Mati nggak tuh? Mati. Nggak mati. Wih. Ya untuk performanya ketika lagi combat kayak tadi itu, waduh, masih enak sih, nyaman sih. Dengan settingan medium ya, rata-ratanya ada ya beginilah. Ayo, sini kau. Nah, ayo lu. Ayo, tembak silite. Nah. Ya untuk pengalamannya memang nyaman banget sih di medium. Kayaknya kita akan cobain deh settingannya, kita turunkan ke low dan kita lihat berapa peningkatan untuk FPS-nya. Ya, rata-ratanya untuk di settingan low dia di 50-an FPS. Sehingga ini tambah nyaman sih, makin nyaman, dan sebenarnya sama-sama aja. Maksudnya sama-sama enak di settingan medium ataupun di low. Untuk game ini bisa dibilang sangat playable ya. Kita akan cobain di game yang berikutnya. Sekarang kita ada di Witcher 3, The Witcher 3 Wild Hunt. Dengan settingan yang kita gunakan, kita pakai preset yang high ya. Jadi nggak terlalu banyak yang kurubah. Jadi emang apa yang ada di preset high. Terus post processingnya kita coba yang high juga ya. Dan hasilnya untuk FPS-nya sih bagus. Jadi dia masih di angka 50-an. Tapi nggak tahu nih kalau lagi combat. Kita akan coba cari musuh. Kita akan coba lihat gimana kira-kira FPS-nya. Dan juga ini suasana gimana ya? Mendung-mendung gimana gitu ya kan. Oke, ini kita lagi di combat dengan suasana yang come on. Cupu sekali saya. Ya untuk FPS-nya ya, kepalanya copot. So far masih aman ya, di angka 40-an, 45-an lah, hingga 50 FPS. Ini dengan settingan yang high. Kalau misalkan diturunin kemungkinan naiknya di 50 hingga 60 FPS. Jadi untuk The Witcher 3 masih oke ya, VGA 1650 ini. Kita akan cobain lagi ke game yang yang lebih berat lagi, oke? Sekarang kita sudah ada di Red Dead Redemption 2. Game yang kalau kita tes sebelumnya itu kayak selalu result atau hasilnya itu nggak pernah sememuaskan itu. Tapi kali ini kita akan coba dengan settingan yang balance. Jangan high ya, kita pakai yang balance. Mungkin balance-nya gimana ya? Bilangnya ini setaranya dengan medium dan agak-agak high, jadi medium high gitu. Oh enggak ya? Oh enggak, ini kan gini. Kalau ini kan medium low ya, kira-kira medium low. Nah, kita coba ke medium. Ya medium, tengah-tengah udah. Kita ambil di tengah-tengah aja. Settingannya kayak gini kira-kira. VRAM-nya kita kepake 3909 MB, berarti 3 GB-an, hampir 4 GB. Advance grafiknya kita lock, nggak kita buka ya, karena kayaknya ini makin berat ya kalau itu nyala. Oke, jadi kayak gini aja akan kita coba untuk gameplaynya. Seperti biasa kita masih di prolog dan hasilnya oke, dia di angka 40-an FPS ya. 40 FPS ini kalau kita di game ini ya, atau di game-game AAA itu sebetulnya sudah lumayan, udah bagus gitu loh. Seperti yang sebelumnya kita udah cobain di Horizon Zero Dawn maupun di apa aja tadi ya, The Witcher. Ini sudah bagus gitu. Nah, ini penurunannya hingga 30 FPS. 30 FPS itu masih playable. Yang nggak playable kalau di bawah 30 FPS atau 20-an FPS itu udah nggak playable. Udah nggak nyaman banget lah. Ini di settingan yang masih balance, medium, bener-bener medium tengah-tengah, dia masih bisa. Sehingga untuk Red Dead Redemption di 1650 ini masih oke ya, masih playable. Mungkin kalau sudah pindah lokasi dia mungkin ada penurunan, tinggal diturunkan grafik settingnya ke low karena ya bisa menyelesaikan sesuai dengan environment-nya untuk mendapatkan FPS yang lebih bagus. Oke, jadi kali lagi ya, Red Dead Redemption 2 playable, dan kita akan cobain game terakhir kita, game yang fenomenanya itu sudah kemana-mana di telinga para gamers ya, yaitu Cyberpunk 2077. Dan sekarang kita sudah ada di game terakhir kita di Cyberpunk ya. Untuk grafik
settingnya ya, kita pakai di 1920 x 1080 seperti biasa, phasing off. Kemudian untuk grafiknya kita pakai preset yang medium, kita nggak pakai yang low ya, kita pakai yang medium dulu, dan kita akan lihat seperti apa. Kalau misalkan playable ya kita terusin aja. Dan ini ya, mungkin dilihat dulu, ini semua low, ada yang medium, bawahnya udah pasti mati. Dan untuk FPS-nya dia ada di angka 30-an FPS ya, 35 sekitar segitu. Oke, sekarang kita di combat-nya ya. FPS-nya masih sama. Mati kau. Oke, untuk settingan medium ini dia ada di 35-an FPS. Kita ambil rata-ratanya ya, sekitaran segitu. Sejauh ini masih di angka 30-an. Kita akan coba untuk turunkan ya. Kita turunkan presetnya ke yang low, dan akan kita lihat perbedaannya. Kalau tadi itu ada di sekitaran 35 fps ya untuk rata-ratanya, dan kita lihat peningkatannya nggak terlalu jauh ya. Peningkatan ada di angka 48 ya, sekitar 40-an fps. Tapi ini enak sih. Ya mati loh. Ini masih enak ya untuk gameplaynya itu sendiri. Mungkin ketika sudah ada di environment yang lebih luas di kotanya, mungkin ada penurunan yang mungkin di angka 30-an ya kalau di settingan low. Nah, kemudian di medium kemungkinannya malah lebih drop lagi sampai perkiraan 20-an. Jadi rekomendasinya kayaknya di settingan yang low aja sih. Kalau misalnya di medium masih oke ya silakan diteruskan. Untuk VGA ini 1650, dan ya intinya rakitan ini ya, dengan budget 9 jutaan kalian sudah bisa main game AAA di settingan medium high, ada yang di medium low. Jadi so far so good. Kesimpulannya adalah untuk semua game yang sudah kita cobain semuanya aman banget, dan ini nanti akan kita live streamkan pada hari Sabtu ya, setelah video ini diupload besoknya. Berarti itu kita akan menguji coba, kita sambil main-main, kita sambil tes kemampuannya. Kalau sambil live stream kira-kira kuat atau enggaknya, ya harusnya kuat sih ya. Oke, kayaknya itu aja untuk reviewnya kali ini. Jadi kesimpulannya PC Rakitan ini untuk main game dari game e-sport sampai AAA semuanya aman. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kalau kalian mau ikutan giveaway, sekali lagi nih, kalian bisa langsung kunjungi Instagram kami di @1it.solution. Di situ ada keterangan lebih lengkap bagaimana untuk mengikuti giveaway-nya, gimana caranya, dan hadiah apa aja yang akan didapat. Dan jika kalian tertarik untuk membeli rakitan ini, atau mungkin mau konsultasi, mau rakit-rakit PC, atau mungkin mau beli komponen-komponen yang sebetulnya kalian lagi nggak bisa beli karena harus bundling karena kebanyakan miner ya, masih aja miner. Kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.